Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini di hadapan kita semua ada apa ya ini? Ini merupakan polybag dari kompos ya. Pembuatan kompos sendiri kemarin dari bermacam-macam hal. Dan ini kurang lebih usia ya 2 bulan mungkin ada ya. Belum saya bongkar sama sekali. Tetapi kalau saya menambahkan di atasnya sudah saya lakukan beberapa kali ya. Sekaligus kemarin itu saya dapat omelan ya dari orang rumah, katanya ini mulai bau busuk. Makanya ini waktunya kita panen saja karena saya mau menyemai dari itu ya. Kok menyemai? Menanam buah petai ya. Nanti silahkan disimak saja di video saya selanjutnya. Yang jelas yang ini dulu, ini sebenarnya pengen saya panen hanya beberapa saja ya. Yang kemungkinan besar sudah siap dipanen. Tetapi ya nanti kita lihat saja ya. Dan durasi untuk video ini cukup panjang karena ini sebagai membuktikan ya hasil dari pembuatan kompos. Memang pembuatan kompos itu cukup lama. Ini tidak saya berikan starter bakteri apa-apa, hanya diproses oleh alam ya. Terkena air hujan, lalu saya bantu kemarin dengan cacing tanah. Nah, sini seperti ini. Untuk polybag yang pertama, terlihat masih jelas ya, warna tanahnya masih sama, yaitu warnanya kecoklatan ya, bukan tanah hitam, karena daerah saya ini tanahnya seperti itu. Dan kalau hasil dari pelapokannya kelihatan seperti hitam-hitam itu ya. Nah, ini apa ini? Ini itu ya biji dari salak yang kemarin saya masukkan, harapan saya sih bisa itu ya, bisa menjadi kompos, ternyata malah tumbuh. Berarti ini memang betul tidak saya fermentasi, tidak saya berikan perlawanan khusus, jadinya media dari pengkomposan tidak panas. Makanya tanaman salak itu atau biji salak bisa tumbuh ya. Lalu ini coba saya ambilkan lagi ini ya, polybag yang selanjutnya. Ini saya sengaja kameranya saya letakkan tetap diam ya, tapi saya aktif ke sana kemari untuk mengambil polybag selanjutnya. Karena di polybag yang pertama tadi hasilnya cukup memuaskan ya menurut saya. Makanya ini polybag yang kedua saya kira seharusnya ya sama ya, karena saya tuh membuatnya itu hanya selang 1 hari, 2 hari. Tetapi kalau untuk penambahan itu memang berbeda-beda ya, karena tergantung kebutuhan. Dan ini pun juga saya masukkan daun-daunan kering, rumput-rumputan, hasil dari cabut-cabut di itu ya, lahan-lahan saya. Nyabut juga di dalam polybag, saya juga masukkan ke sini. Hasilnya sudah tidak kelihatan ya, tetapi kalau daun-daun keringnya itu masih kelihatan. Walaupun di kamera tidak begitu jelas. Nanti coba saya perlihatkan lagi. Ini ya, ini merupakan rumput-rumputan yang kemarin saya cabut itu, tapi belum saya timbun dengan tanah ya, makanya hasilnya seperti itu. Rumput-rumputnya kering. Kita coba yang ini dulu, yang sebelahnya ya. Karena yang ada rumputan kering tadi saya kok agak ragu sedikit. Nanti coba saya ambil atau tidak. Ini hasilnya wow, sangat luar biasa ya. Ini ini warnanya sudah menghitam, tetapi ternyata ada bagian yang masih belum jadi ya ini. Ini tuh kemarin kalau tidak salah daun pisang ya yang saya potong. Saya potong kecil-kecil, harapan saya sih bisa terurai ya. Tetapi ternyata malah memadat jadi satu seperti ini. Ya tidak masalah lah. Nanti kalau memang ini bermasalah, ya mungkin saya buatkan kompos kembali ya. Tetapi ya lihat nanti saja. Sekarang fokusnya bongkar semua polybag yang ada di hadapan saya ini. Kurang lebih ada berapa ya? Ada 5 ya? 5 atau 6. Mungkin nanti akan saya bongkar semua. Walaupun ini hasil polybag ketiga bagi saya itu masih kurang memuaskan ya. Karena kan tidak semuanya itu hancur. Walaupun tanah yang saya gunakan itu kalau dilihat sekilas masih bagus ya.
Nih, ini buktinya kalau media kompos tuh sangat subur ya. Ini tuh awalnya tanaman mau dikasih sama tetangga. Ya, saya rawat dulu lah, saya taruh di atas polybag ini. Malah jadi tumbuh subur seperti ini ya. Tanamannya juga belum jadi diambil. Ya, ini coba saya bersihkan dan saya bongkar ya. Nah, walaupun saya agak takut ya, nutrisi yang ada di dalam polybag ini sudah agak berkurang berbeda dengan polybag yang lain. Coba ini saya bongkar dulu. Ternyata tidak kelihatan ya di kamera. Coba ini saya perbaiki dulu kameranya. Kalau dilihat ya bagus ya. Menurut saya loh. Menurut saya ini bagus. Walaupun ada beberapa yang masih keras seperti ini ya. Tetapi kalau dilihat kondisinya itu sudah mulai lapuk tetapi tidak hancur ya. Sudah mulai lapuk tetapi belum hancur. Ya kalau ditunggu hancur ya mungkin masih butuh waktu lama lagi. Tapi kalau mau digunakan untuk media tanam sepertinya kok agak meragukan. Ini polybag selanjutnya, polybag keempat ya. Ini merupakan akar dari itu ya, pohon pisang. Coba saya cari kembali ya, siapa tahu kalau masih ada. Saya juga kurang tahu. Ini juga sama ya. Daun-daun keringnya itu sudah mulai lapuk tetapi belum hancur. Karena sudah terlanjur dibongkar ya mau tidak mau ya. Ya udahlah. Ya kalau mau dimasukkan ke polybag lagi sebenarnya bisa tetapi sayang ya. Ini kan sudah kita bongkar. Nanti kita buat ambil sebagian untuk media tanam saja. Dan setelah saya berpikir, ternyata polybag yang sana tadi ya, itu menghilang, saya ambil. Inilah hasilnya seperti ini. Ini masih kering ya, belum lama saya tambahkan. Coba ini saya coba bongkar juga. Ternyata hasilnya ya sesuai prediksi saya ya. Kalau yang ini lebih agak basah sedikit dan ternyata tuh saya menemukan ini ya, cacing besar. Inilah yang membantu saya dalam proses ini ya, pembuatan kompos. Ini ada, saya dapat berapa nih? Dapat 3 ya ini. Kondisinya sangat aktif sekali. Berarti ini menunjukkan kalau yang saya buatkan kompos ini sangat bagus ya untuk cacing ya. Ya semoga itu dapat mengeluarkan cacing, makanya bisa kita gunakan. Inilah hasilnya seperti ini. 5 polybag usia kurang lebih 2 bulan. Ya jelas lebih dari 1 bulan ya. Kalau 3 bulan saya kira belum ada. Jadi memang membuat kompos ini memang cukup lama ya. Ya terserah sobat-sobat tanduran mau membuat sendiri atau beli langsung ya itu sebuah pilihan. Kalau saya kan kebetulan di daerah Pekarangan ini kan masih banyak ya yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau di Pekarangan lama itu saya terus terang paling suka dengan kompos dari sisa limbah dapur ya. Itu 1 sampai 2 bulan sudah jadi hancur, bahkan sudah bagus sekali ya. Karena itu juga saya tambahkan dengan bakteri asam laktat ya, yang saya buat dari air leri. Silahkan nanti disimak ya, dicari videonya. Itu video-video awal saya. Kalau ini kan tanpa bantuan bakteri yang saya kembangkan ya, bukan saya buat, karena saya tidak bisa membuat bakteri ya. Nah ini sisanya seperti ini. Ini tinggal kita masukkan aja ke polybag itu. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita simak bersama-sama. Kita siapkan lagi. Ini terserah ya, mau media karung, mau media polybag, terserah. Saya adanya ini, makanya saya gunakan kembali. Tadi kan sengaja saya ambil, tidak saya sobek ya. Kalau saya sobek kan sayang ya. Karena limbah plastik itu kan sangat lama sekali terurai. Makanya selagi bentuknya masih utuh, berbentuk bulat seperti ini, saya kira masih bisa dimanfaatkan ya, walaupun kotor ya tidak masalah, yang penting masih bisa kuat menampung. Saya letakkan ini daun-daunan kering ya. Sebenarnya terserah saja, tetapi yang paling saya suka itu paling bawah itu sebenarnya tanah. Ya ini saya masukkan dari kompos yang sudah jadi, yang warnanya agak kehitam-hitaman ya, bukan yang warnanya coklat. Kalau warna coklat itu kan
tanah yang saya gunakan sebelumnya. Ini sengaja saya ambil yang warnanya agak kehitam-hitaman, yang saya prediksi ya kemungkinan ada bakteri pengurai yang ada di sana. Makanya harapannya nanti tidak butuh waktu lama, sampah yang saya masukkan ke dalam polybag ini bisa segera terurai ya. Ini saya masukkan juga rerumputan, saya ambil di sekitar ya. Walau untuk yang di polybag belum saya bersihkan. Dan ini tadi rumput yang kering yang saya ambil di polybag terakhir tadi, polybag kelima ya kalau tidak salah. Itu juga saya masukkan, mau saya eksekusi sekalian. Nanti kalau saya ada waktu ya mungkin saya nyabutin rumput lagi, saya tambahkan kembali. Dan kayaknya tidak mungkin ya saya buatkan video satu-satu. Yang jelas inilah caranya seperti ini. Nanti kalau saya bongkar lagi ya coba saya buatkan video. Jadi silahkan dicari satu persatu ya. Saya sudah banyak sekali membuatkan video. Kalau tidak salah itu saya mulai YouTube ini kan dari bulan Agustus tahun lalu. Sekarang sudah bulan Maret ya. Dan itu saya tidak pernah absen upload video. Walaupun di bulan-bulan Oktober itu saya absen beberapa hari. Karena memang kesibukan keterbatasan saya dalam membuat konten ya, membuat video. Dan sisanya itu saya full tidak pernah absen sama sekali. Silahkan disimak. Ya semoga saja video yang saya berikan itu cukup bermanfaat ya. Dan sebenarnya ini merupakan hasil dari perbincangan yang ada di grup-grup pertanian. Hasilnya seperti ini. Ini semua saya masukkan ya, limbah-limbah tadi yang memang saya harus eksekusi. Ini saya ambil satu persatu ya karena memang tempatnya yang tidak muat kalau mau dituang langsung atau dimasukkan secara bersamaan ya. Takutnya malah tumpah kemana-mana. Makanya ini saya ambil satu persatu. Dan inilah penyebabnya ya. Penyebab dari limbah ini kok mulai berbau. Itu ada belatung-belatungnya, kemungkinan besar itu adalah belatung dari BSF atau lalat tentara hitam ya. Jadi itu tidak masalah. Sebenarnya ini kalau dibuang untuk makan ayam itu ayamnya cukup kenyang ya. Tetapi ya tidak masalah lah karena ini sudah sepertinya itu sudah mulai terfermentasi ya. Mulai terjadi pelapukan, makanya ada kondisi seperti ini. Dan ini saya sudah tidak menggunakan tangan lagi ya. Karena takutnya nanti bau dari kotoran ini, bau dari limbah ini tuh membekas di tangan saya. Makanya saya membutuhkan alat bantu. Dan kebetulan ini ada ranting ya. Ranting ini merupakan ranting dari tanaman terong yang kebetulan mati mengering ya di musim penghujan ini. Makanya saya belum berhasil untuk menanam terong. Selanjutnya kalau sudah kita rasa cukup ya, cukup maksimal atau limbah yang kita punya sudah dimasukkan semua, baru kita tutup kembali dengan tanah. Selesai ini kita boleh menyiramnya dengan air, kita menyiram dengan bal atau dari bakteri pabrikan, prebiotik, dekomposer, terserah ya. Kalau saya pribadi saya diamkan saja, biarkanlah alam yang memprosesnya. Karena ini terus terang saya juga masih berpikir keras ya, bagaimana cara memaksimalkan apa yang ada di sekitar saya biar tanamannya semakin subur. Inilah hasilnya seperti ini, apa yang saya berikan pada sobat-sobat tanduran semua tidak saya tutupi sama sekali. Dan terakhir ini saya masukkan cacing yang tadi ya, yang saya ambil 3 tadi. Semoga ini bisa ikut membantu. Tetapi kalau saya lihat dari gerakannya, ini sepertinya belum bisa menerima ya kondisi dari tempat tinggal yang baru, karena memang masih kondisi butuh fermentasi ya, atau mengeluarkan hawa-hawa panas. Ya nanti kalau pun tidak bisa, semoga bisa keluar ya, karena memang namanya juga polybag itu kan bolong-bolong ya di bagian bawah. Jadi biarkan saja. Kalau dilihat sekilas ini memang sudah masuk, tetapi kok berhenti ya. Biasanya kan kalau kita masukkan cacing seperti ini itu langsung hilang. Ya udahlah, kita tutup kembali. Nanti kalau cacing ini tidak betah ya pasti akan keluar sendiri mencari tempat yang baru. Oke, seperti itulah hasilnya.
dari proses pembuatan kompos di dalam polybag ya, sangat mudah sekali. Walaupun saya buatnya video secara terpisah, semoga bisa dimaklumi oleh sobat-sobat tanduran semua. Dan ini siap kita buat untuk media tanam pete ya. Nanti saya buatkan video lanjutannya seperti apa. Oke, untuk video kali ini saya kira saya cukupkan dulu. Nanti untuk perkembangannya silahkan tonton di video saya yang lainnya. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.